Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Nugrah, NIM 362206. Baiklah, saya di sini menjelaskan tentang teori konsumsi Islam. Pengertian konsumsi Islam dan ruang lingkup. Yang pertama itu pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi atau bahan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup konsumsi Islam atau batasan subjek konsumsi Islam dalam pembelanjaan ada dua kriteria, yaitu yang pertama, batasan konsumsi makanan. Batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan, sedikit atau banyaknya, yaitu pembelanjaan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan Islam, seperti kamar dengan berbagai jenis dan namanya, berbagai macam tembakau atau rokok yang dapat merusak badan dan patung-patung yang telah diharamkan. Yang kedua itu batasan pada kuantitas dan ukuran. Di antara yang termasuk dalam kriteria ini yaitu membelanjakan harta yang diperlukannya dari yang tidak dapat ditampung oleh pendapatannya. Yang ketiga itu batasan konsumsi pakaian. Islam membolehkan bahkan memerintahkan untuk seseorang manusia, khususnya seorang muslim, untuk berpenampilan menarik, berwibawa dan anggun dengan menikmati perhiasan, pakaian dan berbagai bentuk aksesoris yang Allah ciptakan. Islam mewajibkan umatnya untuk menutup auratnya, yaitu banyak anggota badannya bagi orang beradab dan bersih fitrahnya, malu bila melihatnya. Dan tujuan ekonomi Islam konsumsi. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi Islam konsumsi. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak larang hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syarat yang kedua harus baik untuk atau cocok untuk dikonsumsi atau dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih. Ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan, selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya dan perbuatan adil sesuai dengan itu yang menjamin perselesaian semua perintahnya. Yang kelima, prinsip moralitas, bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang kedua, tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi secara garis besar itu yang pertama untuk mengharapkan ridho Allah, tercapainya KBK dan tuntunan jiwa yang mulai harus direalisasikan untuk mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, untuk mewujudkan jaminan sosial takdir manusia hidup di dunia berbeda-beda. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Yang keempat, untuk meminimalisir maslahah dalam konsumsi. Satu, maslahah dan kepuasan jika dilihat dari kandungan maslahah dari suatu barang dan jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka di sini seolah tampak bahwa manfaat dan berkah adalah identik. Sebagai contoh ada dua orang, Zaid dan Hindun, yang dalam keadaan yang sama terasa lapar dan kesukaan yang sama-sama mengonsumsi daging sapi. Yang kedua, penentuan dan pengukuran maslahah bagi konsumen. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahah, maka semakin besar pula lah berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa maslahah yang diterima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut.
Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya tentang teori konsumsi Islam. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.